Selamat pagi, Shalom. Dalam Mazmur 40 ayat 6 dikatakan, sudah banyak yang kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Perbuatan-perbuatan mujizat dan maksudmu untuk kami. Dan kalau kami menceritakannya, tak sanggup kami menceritakannya karena begitu banyaknya. Untuk menghadapi hari-hari kita, ingat apa-apa yang Tuhan sudah perbuat. Tentu sudah banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita menganggap mungkin dulu bisnis kita akan hancur, kita dipromosikan. Kita menganggap kesalahan kita ini akan menghancurkan kita diselamatkan. Dan kalau hitung sampai hari ini tentu sudah banyak sekali. Karena itu jangan takut menghadapi hari-hari yang akan datang. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam sejarah hidup kita, maka dikatakan history, cerita tentang Dia dalam hidup kita. Kedepannya pun Tuhan akan membuat lebih luar biasa lagi. Sehingga dalam buku Yesaya dikatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang besi dan pintu tembaga. Jangan fokus kepada gunung-gunung, palang besi, dan pintu tembaga. Fokuslah kepada yang berjalan di depan kita. Kalau kita fokus kepada palang besi, pintu tembaga, dan gunung-gunung itu, kita bisa mengasihi diri kita. Kita bisa ketakutan. Tapi kalau kita fokus kepada orang yang berjalan di depan kita itu, kita bersuka cita menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Bagaimana Allah membuka jalan saat tiada jalan. Bagaimana Allah meratakan gunung-gunung, mematahkan palang besi dan pintu tembaga. Dan ayat selanjutnya dikatakan, maka Ia akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Hari ini, fokuslah kepada orang yang berjalan di depan kita. Dan apa yang sudah Dia buat di masa lalu kita, menjadi kekuatan kita, mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan wanita pendarahan itu yang pendarahan 12 tahun, dia membuat syarat kesembuhannya adalah dia harus menjamah jubah Yesus. Memang dia sembuh setelah dia jamah jubah Yesus. Tetapi tanpa kita sadari, sering kita buat syarat dalam kehidupan kita supaya mujizat terjadi. Padahal dalam 2 Korintus dikatakan, semua janji Allah itu ia dalam nama Yesus. Jadi karena kita buat syarat-syarat, standar-standar itu membuat kita letih. Apalagi kalau kita tidak sampai kepada standar yang kita buat. Contoh, kita mengatakan, kalau bisnisku yang A ini jalan, aku diberkati Tuhan. Kenapa enggak kita bilang bisnis B, C, dan sebagainya? Kita fokus harus bisnis A. Kenapa enggak dikatakan, karena Tuhan aku akan diberkati. Mau bisnis A, B, C, jadi tidak penting syaratnya. Hari ini buang semua syarat yang lain. Biar Yesus saja syaratnya. Bagi Allah pun menolong kita, syaratnya hanya satu, yaitu kalau kita bilang dalam nama Yesus. Tapi bagi kita banyak buat syarat. 5 langkah, 7 langkah, dan banyak sekali. Dan waktu kita gagal menempati syarat yang kita buat itu, kita merasa kita nggak bisa ditolong Tuhan. Hari ini buang semua syarat itu. Karena Alkitab mengatakan di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Alkitab juga mengatakan kita telah mati namun aku hidup. Hidup hanya karena percaya. Percayalah Yesus yang menjagain kesehatan kita. Percayalah Yesus memenuhi semua kebutuhan kita. Percayalah hanya dengan mengandalkan Yesus segalanya bisa jadi. Contoh, kalau kita tahu sebuah tempat dia ketuanya, dia kepalanya tentang sebuah tempat itu, maka kalau ketuanya itu mengatakan iya, semuanya jadi aman. Segala nama diberikan kepada Yesus. Dialah nama di atas segala nama, baik di bumi, baik di sorga. Dan kalau nama itu kita pakai,
maka segalanya bisa terjadi. Hari ini buang semua syarat, syaratnya Yesus saja. Karena nama itu lebih besar dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, salam. Dalam Kolose 3:3 dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bayangkan kita bersama dengan Kristus dan disembunyikan ataupun dilingkupi oleh Allah. Artinya Allah ada di sekitar kita, Allah ada di dalam kita. Dan dikatakan di sana, kamu telah mati. Arti mati, kita tidak berbuat apa-apa lagi. Arti tidak berbuat apa-apa lagi adalah kita tidak khawatir lagi. Kita masih kerja, kita kerjakan apapun dalam hidup kita, tapi kita tenang. Karena Tuhan melindungi kita, melingkupi kita. Apakah tidak ada badai? Banyak badai. Tapi kita ada di dalam Tuhan. Waktu kita mengerjakan usaha kita, bisnis kita, keluarga kita dan sebagainya, selalu ada keyakinan dalam diri kita, aku ada bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak janjikan selalu hujan atau selalu matahari bersinar. Yang Tuhan janjikan, aku selalu bersamamu. Jadi hari-hari ini yang perlu kita nikmati adalah berpetualang bersama dengan Tuhan. Jadi kalau dia bawanya pun kita ke lubang singa, singa tidak akan makan kita. Dibawanya pun kita ke perapi-apian, perapi-apian tidak membakar kita. Karena itu jangan terlalu fokus melihat singanya, jangan terlalu fokus melihat apinya. Lihat kita ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita sembunyi di dalam Kristus bersama dengan Allah, yang kita lihat hanya Yesus saja. Maka bisa kita katakan, Yesuslah yang kita lihat masa depan kita. Yesus jugalah yang kita lihat kiri kanan kita. Dan kalau kita selalu lihat Yesus dalam diri kita, dan Yesus yang berperang bagi kita, maka hidup ini menjadi indah. Semua perjalanan yang kita lewati itu hanya petualangan bersama kasih Kristus. Tuhan sudah berjanji kita lebih daripada pemenang. Tuhan sudah berjanji Dia memenuhi semua kebutuhan kita. Pagi hari ini mari kita bersyukur. Kita mulai katakan, terima kasih Tuhan Kau melingkupi aku. Terima kasih Tuhan semua kebutuhanku Engkau penuhi. Terima kasih Tuhan buat sukacita dan damai sejahtera. Dan kita tak peduli lagi dengan gelombang dan badai itu. Karena kita fokus menikmati Tuhan saja. Maka Raja Daud mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahannya. Mari kita diam, menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita, melalui kita, dan untuk sekeliling kita. Terpuji nama Tuhan.